Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seandainya seorang ahli hadis dia tidak memiliki keistimewaan kecuali dia akan menjadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup itu merupakan kehormatan dan pahala yang banyak. Dia selama membaca hadis-hadis itu dia akan terus bersalawat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keberkahan malam hari ini hingga menjelang besok pagi. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, tentunya keberkahan malam hari ini yang kita harapkan dan panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara adalah kita memohon kepada Allah diberikan keberkahan ilmu. Dan malam hari ini kita akan simak bersama satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat buat kita semuanya, yaitu pembahasan kitab dari Mukhtasar Sahih Muslim. Dan insya Allah sebagaimana biasanya ikhwatal Islam, pembahasan kitab Muqaddimah Sahih Muslim, dan insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan dan dipaparkan bersama kita, yaitu guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan simak kajian ini bersama beliau. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung ataupun Anda yang bertanya melalui chat WA. Anda bisa kirimkan ke nomor yang sama untuk layanan telepon di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Dan kami informasikan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, untuk Anda yang ingin menelpon langsung tidak bisa menggunakan melalui WA call ya, tapi bisa langsung ke telepon di nomor yang sudah kami sebutkan tadi di awal. Nah, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau dan kita akan simak bersama kajian. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian ini, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia dalam pelajaran yang kita pernah lakukan dan akan kita ikuti, dan semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi hujjatun lana, penolong kita, bukan menjadi bumerang, dan akan menjadi pemberat timbangan kita, bukan hanya membuat kita semakin terbebani. Ikhwah sekalian, mempelajari hadis membutuhkan keseriusan dan kesabaran. Kalau seandainya seorang merasa agak berat atau merasa
gagal. Bahkan sebenarnya peluang manusia sama, diciptakan dengan tidak tahu, kemudian dia belajar, baru setelah itu Allah beri pengetahuan. Allah menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tetapi semua bisa diproses. Ketika kita sabar dalam belajar, maka Allah akan memberi kemudahan. Kemudian para ulama pun demikian. Sebagian mereka rupanya pernah memiliki pengalaman gagal dalam belajar atau lambat dalam memahami. Seperti dinukil dari biografi murid terdekat Imam Syafi'i, ya, beliau Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi rahimahumullahu jami'an. Disebutkan dalam kitab At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah bahwa beliau ini bati'ul fahmi jiddan. Ternyata beliau adalah orang yang pemahamannya lambat. Karrar alaihi Asy-Syafi'i mas'alatan wahidatan 40 marratan falam yafham. Diulang sampai 40 kali sebuah permasalahan oleh gurunya Imam Syafi'i, tidak paham-paham. Faqama minal majlisi hayaan. Beliau karena malu dan tidak ingin memberatkan guru dan juga yang lain, maka beliau keluar dari majlis pelan-pelan sambil malu. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah menemuinya dalam keadaan tidak ada orang, kesendirian. Diulang kembali masalah itu, pembahasan itu sampai paham. Lalu Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya Rabi', law istata'tu an ut'imaka al-ilma la at'amtuk. Wahai Rabi', seandainya aku bisa suapin kamu ilmu ini, aku akan kerjakan, aku akan suapi kamu. Dan ini buah kesabaran guru dan juga kesabaran murid, hingga akhirnya Rabi' bin Sulaiman menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan ilmu Al-Imam Syafi'i, sampai gurunya betul-betul memuji sampai mengatakan, anta rawiyatu kutubi, engkaulah orang yang bisa berjasa meriwayatkan karya-karya dan tulisan-tulisanku. Artinya memang terkadang kita merasa agak berat dalam memahami sebuah disiplin ilmu, tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil dan memang perlu ketekunan dan kesabaran. Termasuk terkadang seseorang juga salah dalam belajar ketika ingin segera memahami seperti para ulama tanpa menelusuri langkah-langkah yang urut, sehingga membuat orang terkadang merasa sebuah ilmu tidak bermanfaat. Kenapa kita bahas seperti ini? Sebagian orang ketika mendengar pembahasan dan tidak nyambung, maka dia akan mengatakan, ini juga tidak paham, Anda tidak apa-apa, dan ini juga tidak penting. Dan ini yang seperti diungkap oleh orang Arab, man jahila syai'an adah. Orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia akan memusuhi. Dan ketika dia tidak paham, dia akan gampang mencela. Oleh karenanya sangat jelek ketika ada orang mengatakan ini tidak penting, ini tidak baik, hanya karena dia tidak memahami hal itu. Ikhwas sekalian, pembahasan terakhir yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Muqaddimah ini merupakan pembahasan yang bisa kita katakan unik, dan itu merupakan sebuah perbedaan pandangan dari para ulama ahli hadis ketika menyebutkan tentang syarat periwayatan hadis. Apakah hadis ini pantas diterima jika kondisinya demikian atau tidak? Kemudian yang berbeda pandangan, berbeda pendapat adalah para ulama senior, para pendekar kalau kita katakan. Kemudian semua ahlus sunnah, salafiyun, tidak ada yang meragukan dan menta'an atau mencela manhaj mereka hanya gara-gara mereka berbeda pendapat dan pandangan dalam hal ini. Menunjukkan bahwa ilmu hadis merupakan ilmu yang juga tidak berbeda dari ilmu lain, manakala ada satu perbedaan pandangan, ijtihad pun terbuka. Kemudian dalam pembahasan ini adalah pembahasan masyhur di kalangan para penuntut ilmu, terutama yang pelajari ilmu hadis, tentang masalah mengambil
atau mempelajari atau meriwayatkan hadis dari seorang guru. Ya, ini di dalam ilmu mustalah atau ulumul hadis ada istilah namanya ketika seorang at-tahammul atau menimba ilmu sebelum nanti akhirnya dia akan ada atau menyampaikan. Kita perlu memberikan penjelasan gamblang bahwa di dalam mempelajari ilmu hadis dan meriwayatkan dari seorang guru, murid akan mencatat. Terkadang dia mendengar langsung dari gurunya, sehingga ada beberapa lafaz yang digunakan untuk menyampaikan nanti ketika hadis ini akan disampaikan kepada muridnya atau kaum muslimin. Pada saat dia belajar dari gurunya, maka dia akan menggunakan lafaz-lafaz. Lafaz itu akan menunjukkan kekuatan riwayat yang dia pernah timba dari gurunya. Kemudian sebagian lafaz ini tidak lebih kuat dari yang lain, alias alfazut tahammul wal ada memang bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Tidak semua dalam hal yang sama. Yang paling kuat adalah lafaz yang betul-betul memberikan isyarat sang murid mendengar dari guru. Ini selesai sudah. Ini merupakan hal yang menunjukkan ketenangan. Kalau kita mendengar hadis dari riwayatkan seorang perawi, maka kita akan mengatakan hadis ini sahih dan bersambung sanadnya. Seperti contohnya, kalau seorang ahli hadis mengatakan dari gurunya, aku mendengar, atau sami'tu, aku mendengar dari guruku, atau haddatsana, guruku menyampaikan hadis kepada kami. Nah, artinya guru ini menyampaikan hadis itu langsung kepada kami dan kami langsung mendengar dari guru itu. Nah, ini adalah lafaz yang paling kuat. Kemudian ada lafaz yang hampir sama di bawahnya, tetapi seperti akhbarana dan amba'ana. Ya, akhbarana, kami diberi informasi atau guru kami mengkhabarkan. Amba'ana juga sama, guru kami mengkhabarkan. Ini di bawah sami'tu dan haddatsana. Lafaz yang rendah dan sering dijadikan sebagai perdebatan adalah hadis yang dikatakan dengan mu'an'an, an'anah, atau seorang perawi ketika meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz an, artinya adalah dari. Akan tapi masalahnya lafaz an ini sekalipun dia mengusung arti dari, tetapi sayangnya memang memiliki kemungkinan-kemungkinan. Di antaranya ada seorang mengatakan, saya dengar dari fulan, saya dengar dari fulan, maksudnya gurunya, tapi ternyata dia mampu untuk menggunakan lafaz ini untuk sedikit menyamarkan riwayat, ketika dia sebenarnya mendengar dari fulan tetapi tidak langsung. Seperti contoh yang lain adalah lafaz qala. Lafaz qala ini juga sering digunakan sebagai riwayat yang umum. Kayak misalkan saya mengatakan sebuah hadis dari guru saya mengatakan qala fulan, baik, qala fulan atau guruku berkata, apakah berkata kepada saya atau berkata kepada orang, lalu orang itu berkata kepada saya? Sehingga dalam jalur periwayatan hadis ada kemungkinan terputus jalur itu. Karena misalkan saya jelas tidak meriwayatkan dari Syekh Albani, karena Syekh Albani wafat ketika saya masih kecil, alias saya masih SMA. Saya tidak ketemu dan tidak pernah bertemu dan tidak pernah belajar hadis. Tapi ketika misal, ini hanya misal saja, ini misal, kemudian saya mengatakan qala Syekh Albani, ya ini jelas kalau misalkan kita ambil dari bukunya, ya. Kalau kita dari bukunya kita mengatakan Syekh Albani menghukumi ini karena kita baca bukunya. Tapi maksudnya kalau ini kita jadikan sebuah permisalan, sebuah riwayat. Saya tidak bertemu dengan Syekh Albani, tapi saya mengatakan qala syaikhuna, ya, guru kami mengatakan demikian. Nah, padahal saya tidak ketemu, tapi saya katakan apa adanya seperti itu. Padahal maksud saya Syekh Albani mengatakan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya ketika datang ke Indonesia bilang kepada kami. Berarti dalam riwayat ini saya sedang menutupi adanya murid Syekh Albani yang menyampaikan hadis kepada kami. Biar terkesan saya ini riwayatnya tinggi, maka saya katakan langsung qala Syekh Albani.
seolah-olah saya ini setingkat dengan murid-murid Syekh Albani yang lain. Nah, ini namanya penyamaran ya di dalam riwayat, dan ini namanya tadlis disebutkan. Baik, lafaz mu'an'an atau sebuah riwayat dikatakan an fulan. Sebenarnya hadis yang diriwayatkan dengan lafaz an'anah fulan an fulan ini bisa dikatakan sebagai hadis yang diterima. Jadi mohon maaf sebelumnya, pembahasan yang akan dibahas oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, beliau sampai sebutkan dalam muqaddimahnya ada sekitar 7 halaman ya. Dia sebutkan ada sekitar 7 halaman untuk menegaskan pendapat beliau yang berseberangan dengan pendapat seorang alim yang lain dalam masalah ini ya. Jadi kesimpulannya ketika Al-Imam Muslim rahimahullah berpendapat kalau ada seorang periwayat menyampaikan sebuah riwayat dari gurunya dengan kata-kata an itu tadi, kalau seandainya mereka hidup dalam satu zaman, artinya satu zaman bagaimana? Ini gurunya wafat di tahun misalkan 2000. Kemudian murid ini sudah dilahirkan sebelum wafatnya guru, bahkan dia sudah balik sebelum wafatnya guru. Ada kemungkinan dia belajar, ada kemungkinan saja. Tidak ada kepastian bahwa sang murid belajar dari guru. Tapi karena hidup satu zaman, maka menurut pendapat Imam Muslim dan semua yang sepakat dengan beliau, riwayat itu bisa dinyatakan bersambung dan sahih. Sementara pendapat lain yang dibantah oleh Al-Imam Muslim rahimahullah adalah sekedar satu zaman tidak cukup. Harus ada keterangan yang menunjukkan bahwa dua orang yang satu zaman ini pernah bertemu walau sekali. Sebagian ulama mengatakan tidak hanya bertemu, tetapi betul-betul harus bertemu dan belajar hadis. Tentunya pendapat yang kedua ini jelas lebih kuat dan lebih susah, sulit dan rumit, tetapi lebih hati-hati. Sementara pendapat pertama yang diyakini oleh Imam Muslim rahimahullah ini yang lebih mudah. Baik, tadi kita sebutkan bahwa sebenarnya seorang periwayat mengatakan fulanun an fulan. Ini memang kondisinya juga tidak bisa dihukumi satu keadaan. Para ulama mengatakan bahwa seorang periwayat yang dikenal satu zaman, kemudian sering bertemu, kemudian tidak ada kemungkinan penyamaran riwayat dan seterusnya, maka meskipun ada kata-kata an, memang an itu tadi dengan artinya tadi itu bisa ada kemungkinan gitu. Tetapi biarpun demikian, kalau ada seorang perawi yang jelas dia satu zaman dan mungkin ketemu sekali, maka an itu tidak berbeda dengan sami'tu atau haddatsana. Jadi orang itu bisa tetap dikatakan mendengar. Orang itu tetap dihukumi bersambung sanadnya. Tetapi pada sebuah kenyataan, pada sebuah kondisi, an ini dipastikan tidak bersambung. Riwayat yang disebutkan menggunakan an tidak bersambung. Ya, dalam beberapa keadaan. Contohnya, ketika sang murid betul-betul tidak pernah satu zaman dengan gurunya. Ya, murid ini betul-betul tidak satu zaman dengan gurunya, maka dia memang tidak akan diterima riwayatnya. Yang dicontohkan di dalam buku para ulama seperti contohnya, ada seorang tabi'in namanya Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi rahimahullah. Beliau seorang tabi'in. Beliau ini riwayatnya banyak yang disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik seorang sahabat junior. Kemudian sahabat junior yang panjang umurnya kemudian berangkat ke daerah Kufah atau Basrah. Sehingga riwayat itu nyambung kepada murid-murid yang ada di Basrah. Qatadah meriwayatkan dari Anas, na'am. Tetapi Qatadah Ibnu Da'amah As-Sadusi meriwayatkan dari Abu Bakar. Ini yang kata para ulama tidak nyambung dan bisa dikatakan bahwa riwayat ini
tidak bersambung. Kalau Qatadah kok meriwayatkan dari Abu Bakar, tidak nyambung. Seperti itu. Kemudian ditambah lagi, ada seorang periwayat yang tegas. Dia satu zaman. Kalau yang tadi itu Qatadah dengan Abu Bakar tidak satu zaman memang. Nah, ini sekarang kondisi kedua, dia satu zaman, tetapi memang ada kondisi real dia tidak pernah mendengar. Satu zaman tapi tidak mendengar. Entah karena waktu itu masih kecil, satu zaman tapi dia masih kecil, atau dia memang tidak meriwayatkan. Ya. Dan ini bisa diketahui dari pengakuan sang murid sendiri. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau punya anak perawi hadis juga, tetapi anaknya ini mengatakan, kalau hadis dari bapakku saya belum pernah mendengar. Namanya Abu Ubaidah ibn Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini seorang perawi hadis, seorang alim, dan ayahnya seorang periwayat hadis. Bapak anak, tetapi anak ini menegaskan, saya tidak pernah bertemu dengan ayahku, alias dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini jelas tidak akan diterima meskipun satu zaman. Atau dia tidak mengaku sendiri, akan tetapi para ulama yang menegaskan bahwa fulan tidak bertemu dengan fulan, tidak nyambung karena memang belum pernah meriwayatkan dan belajar dari guru itu. Mungkin satu zaman, bahkan satu kota, akan tetapi para ulama yang menjelaskan, bukan pengakuan dari sang murid, tetapi orang lain yang sudah ngerti bahwa fulan ini enggak ketemu sama gurunya itu. Nah, contohnya meskipun bapak dan anak, seperti Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf seorang tabi'in, bahkan dikenal dengan wallahu a'lam, beliau salah satu dari fuqaha sab'ah, ya, 7 orang yang paling faqih di kota Madinah. Meriwayatkan hadis juga, tetapi ketika meriwayatkan dari ayahnya sanadnya terputus. Ya, ayahnya Abdurrahman bin Auf, beliau tidak pernah mendengar dari ayahnya. Ini seperti yang ditegaskan oleh para ulama. Nah, sehingga beberapa kondisi seperti ini membuat mereka tidak disambungkan riwayatnya. Ketika para ulama ahli hadis meriwayatkan begini, ternyata menggunakan lafaz an, dan memang semua orang tahu kalau ini memang tidak ketemu dengan gurunya, maka riwayat itu lemah. Kayak juga yang dicontohkan oleh para ulama, ada seorang perawi namanya Al-Hajjaj ibn Artah. Al-Hajjaj ibn Artah seorang perawi yang memang diperbincangkan, bahkan banyak yang mendhaifkan hadisnya. Ditambah beliau meriwayatkan dari Zuhri misalkan. Zuhri ini enggak ketemu dia sama gurunya. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri. Ini merupakan seorang muhaddis di zamannya, memiliki poros sanad, banyak orang yang meriwayatkan hadis dari beliau. Tetapi Al-Hajjaj ibn Artah tidak pernah bertemu dengan Az-Zuhri, sehingga riwayatnya terputus. Baik. Ada lagi kondisi yang mengatakan bahwa ini mungkin satu zaman, ya, dan pernah ketemu. Sayangnya sang murid ini punya keisengan untuk menyamarkan riwayat. Namanya tadlis, seperti kita sebutkan tadi. Tadlis, pelakunya namanya mudallis, ya, penyamar riwayat yang suka mengkaburkan periwayatan, sehingga dia mengatakan seolah saya mendengar dari guru itu, padahal enggak, gitu. Nah, ini repot sekali, dan tadlis ini ada banyak macamnya. Tetapi yang jelas, ketika seorang periwayat hadis dikenal dengan tadlisnya, dikenal dengan suka menyamarkan riwayat, maka para ulama mengatakan lafaz hadis dengan riwayat an tidak diterima. Dikatakan ini terputus riwayatnya, sampai orang tadi atau yang dikenal dengan suka menyamarkan riwayat itu mengatakan dengan tegas, aku mendengar dari guruku. Karena dia mudallis, dia suka menyamarkan. Tapi kalau dia sudah mengatakan haddatsana atau sami'tu, aku mendengar atau guruku ngomong langsung kepada saya, enggak bisa lagi dia berkesempatan untuk menyampaikan penyamaran, karena kata-kata itu tidak memuat makna yang samar, betul-betul makna yang tegas. Seperti itu. Oleh karenanya ini kondisi-kondisi yang berkaitan dengan
pembahasan hadis an-anah. Jadi kesimpulannya memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Anda pernah membaca bahwa mazhab jumhurul muhaddithin atau kebanyakan dan mayoritas ahli hadis, mereka memiliki pandangan seperti Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kemudian gurunya Imam Al-Bukhari namanya Al-Imam Ali ibn Abdullah ibn Al-Madini, termasuk yang berpandangan bahwa satu zaman tidak cukup. Hadis itu harus ditegaskan apakah sang periwayat ini bertemu dengan gurunya, pernah belajar hadis meskipun dalam satu zaman. Kalau ternyata satu zaman dan pernah ada riwayat atau berita atau manapun yang menunjukkan bahwa sang murid pernah bertemu dengan gurunya, maka semua hadis yang tidak disebutkan itu semuanya bisa dipahami, insya Allah disampaikan dengan sanad yang bersambung. Ya, tapi harus diketahui bahwa sang murid ini mendengar dari gurunya dan pernah belajar hadis. Tapi kata Imam Muslim tidak. Kata Imam Muslim, selama ada seorang periwayat bertemu dengan gurunya, sehidup sezaman dengan gurunya, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Ini inti pembahasannya, dan memang beliau membahas dengan panjang sekali. Bahkan beliau akan mengatakan dengan semacam bantahan yang agak tegas. Dan ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa karena dalam dunia ilmiah, ketika seorang berbeda pandangan kemudian masing-masing menyebutkan argumennya, ini bukan merupakan aib dan ketidaksopanan kepada seorang guru ketika seandainya terjadi kesalahpahaman dan kemudian diskusi. Dan alangkah baiknya ketika seorang berbeda pandangan, masing-masing menunjukkan dalil, kemudian setelah itu tetap menjaga toleransi, tetap menjaga sikap sopan yang tidak mencemooh dan menjaga nama baik. Pernah dipraktikkan semacam ini oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan salah satu murid maupun ulama di zaman itu namanya Yunus ibn Abdul A'la rahimahumullahu jami'an. Ya, ketika mereka berdua sering berdiskusi sampai memanas, sampai panas. Dan disebutkan dalam beberapa biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau memiliki hujjah yang kuat sekali ketika harus berdiskusi dengan orang lain dan berdebat, maka sampai kasihan banget yang menjadi lawan debat Al-Imam Syafi'i karena betul-betul akan dikalahkan sampai mentah diam. Dan ini juga terjadi dengan Yunus bin Abdul A'la ketika masing-masing betul-betul sedang memperbincangkan masalah ilmiah dengan argumen masing-masing sampai panas, sampai betul-betul kelihatan agak tidak nyaman. Setelah diskusi selesai, Al-Imam Syafi'i rahimahullah meraih tangan Yunus bin Abdul A'la, kemudian beliau mengatakan, "Ya Aba Fulan, ama yahiqqu lana aw ala yajduru lana أن نكون إخوانا متحابين وإن كنا نختلف في المسألة أو في بعض المسائل." Wahai Abu Fulan, maksudnya Yunus bin Abdul A'la, tidak pantaskah kita tetap bersama, saling menghormati dan saling menyayangi meskipun kita berbeda pandangan dalam beberapa masalah? Maka Yunus bin Abdul A'la mengatakan, "Ma ra'aitu rajulan a'qala min asy-Syafi'i." Aku tidak pernah melihat ada seorang alim yang lebih bijak dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini mahal sekali di zaman sekarang, terutama para penuntut ilmu ketika mereka akan belajar dan menghadapi sebuah khilaf, seringkali dengan gampang mengeluarkan lawan diskusi dari koridor Ahlus Sunnah hanya karena berselisih paham dalam memahami sebuah disiplin ilmu. Terutama orang awam yang baru belajar, kemudian dia mengikuti satu orang guru atau bertaklid. Begitu ada orang tidak sama dengan pandangan gurunya, dengan mudahnya dia mengatakan, ini fulan sudah tidak salafi lagi, ini sudah perlu diperingatkan atau perlu dinasihati dan seterusnya. Kita katakan bahwa persatuan merupakan tujuan syariat.
di dalam Islam semua diupayakan agar bersatu dengan kitabullah azza wa jalla. Akan tetapi disinilah sebuah perbedaan antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Ketika sahabat Abu Bakar dan Umar pun bisa berbeda pandangan, ketika Uthman radhiyallahu anhu berbeda pandangan dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan masing-masing mereka minta maaf, mintakan ampun kepada Allah. Kemudian salah satu dari mereka siap untuk meninggalkan pendapatnya hanya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini yang mahal. Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan Uthman berbeda pandangan, bahkan saking tegasnya sampai terjadi semacam sikap yang agak keras. Tapi Abu Dzar menunjukkan sikap orang yang paham ilmu, orang yang siap untuk mengorbankan kehormatan dirinya, kemudian siap untuk taat kepada pemimpinnya. Ketika berbeda pandangan dengan Uthman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Uthman, engkau memiliki hak yang harus aku tunaikan dari ketaatan. Seandainya engkau ikat, aku tidak bakal berusaha untuk melepaskan ikatan yang engkau lakukan padaku sampai engkau sendiri akan melepaskan ikatan itu. Artinya ini merupakan salah satu keteladanan yang real bagaimana seorang ahlus sunnah ketika menjadikan dalil sebagai pedoman utama untuk menentukan sikap kalaupun harus berhadapan dengan orang yang berselisih pandangan. Baik ikhwah sekalian, ini panjang sekali, tetapi kita akan membaca beberapa yang menunjukkan sebagai muqaddimah, dan insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita sabar dan kita bisa memahami, dan seandainya memang tidak paham, ya kemampuan kita terbatas, kemampuan untuk menjelaskan juga. Namun secara garis besar memang ini tidak lepas dari masalah hadis yang tadi, ya, masalah hadis yang diriwayatkan dengan kata-kata an, kemudian sang murid hidup satu zaman dengan guru, hidup satu zaman. Intinya Imam Muslim mengatakan kalau satu zaman aman, tapi menurut Imam Bukhari dan yang semacamnya, maka beliau lebih berpandangan bahwa satu zaman tidak cukup, harus dibuktikan dengan pernah bertemu sekali untuk belajar hadis. Kemudian apakah yang ada dalam isi risalah dan tulisan muqaddimah Sahih Muslim dalam pembahasan ini ditujukan oleh Imam Muslim kepada Imam Bukhari dan gurunya Imam Ibn Ali bin Madini atau kepada orang lain? Ini juga para ulama ahli hadis berbeda pandangan. Sebagian mengatakan tidak mungkin Imam Muslim menggunakan kata-kata yang agak pedas, ya, menggunakan kata yang pedas, dan memang Imam Muslim tidak menyebutkan nama, ya. Jadi kode etik dalam membicarakan pembahasan ilmiah tanpa menyebutkan siapa pendapat yang memiliki pendapat itu ternyata sudah lama, ya, sudah lama, dan itu contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW ketika mendapatkan beberapa sahabat melakukan kesalahan, beliau terkadang perlu menegur secara umum sambil tidak menyebut nama orangnya. Lalu dikatakan ketika naik mimbar, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Kenapa sebagian orang mengatakan demikian dan demikian, tapi aku tidak seperti itu. Nah, artinya ketika ada sebuah kesalahan yang perlu diperhatikan adalah kesalahannya, dan itu yang akan dibenarkan, dan tanpa perlu atau diperlukan untuk menyebutkan nama orang yang salah, maka pada saat itu mereka tidak perlu menyebut nama. Imam Muslim rahimahullah tidak menyebutkan siapa yang beliau maksud, sehingga sebagian ulama mengatakan ini kayaknya Imam Muslim membantah gurunya Imam Bukhari. Tapi ada sebagian mengatakan kayaknya bukan Imam Bukhari, karena bahasa ini sekalipun orang berbeda, tidak bakal dia sampai menggunakan kata-kata pedas sekali kepada gurunya. Ad-Daraqutni rahimahullah, seorang ulama ahli hadis, meninggal tahun 385. Beliau ketika menyebutkan perbandingan antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari, jauh sekali. Ini guru dan murid, dan semua orang pun tahu bahwa Imam Bukhari lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih ketat dalam menyeleksi hadis dalam sahihnya daripada Imam Muslim. Bahkan Imam Ad-Daraqutni mengatakan, laula al-Bukhari lama dhahaba Muslimun wa ma ja'.
kalau seandainya bukan ini karena izin Allah, karena bukan karena Imam Bukhari, tidak ada ceritanya ada orang bernama Imam Muslim. Karena Imam Muslim belajar kepada gurunya Imam Bukhari, kemudian betul-betul mengambil faedah yang besar dari Bukhari sampai Imam Muslim ilmunya bermanfaat dan diterima oleh kaum muslimin. Karena di antara sebabnya Allah kasih kemudahan kemudian melalui guru Imam Bukhari. Tapi ala kulli hal, yang jelas inilah yang disebutkan sebagai masalah ilmiah oleh para ulama. Baik, Imam Muslim rahimahullah menyebutkan, dan ini diberi judul oleh Allah alam Syekh Abdul Karim Al-Khudair untuk memudahkan, babu ma tasihhu bihi riwayatul ruwati ba'dihim an ba'd wat tanbihu ala man ghalita fi dhalik wa sihhatul ihtijaji bil haditsil mu'an'an. Ya, di sini disebutkan ini bisa jadi ini juga bukan dari Syekh Abdul Karim, ini dari Imam Nawawi bisa jadi, atau para ulama lain yang ingin memudahkan pembahasan beberapa paragraf yang dalam muqaddimah Sahih Muslim. Diberi judul pembahasan tentang syarat riwayat yang sahih sehingga bisa diterima ketika seorang perawi meriwayatkan dari gurunya. Kemudian memberikan penjelasan terhadap orang yang ada yang salah dalam memahami masalah syarat ini, atau kaidah untuk menyatakan sebuah riwayat ini bisa dikatakan sahih kalau murid bertemu dengan gurunya. Kapan periwayatan ini bisa dikatakan sahih? Dan ada orang yang dinilai salah dalam memahami seperti ini. Kemudian disebutkan wasihhatu al-ihtijaj bil haditsil mu'an'an. Orang ketika berargumen, berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dengan an, maka ini adalah pendapat yang sahih kata Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Disebutkan dalam pembahasan pertama, Imam Muslim rahimahullah mengatakan, wa qad takallama ba'du muntahilil hadits min ahli asrina fi tashihil asanid wa tasqimiha. Ada beberapa orang yang mengaku menjadi ahli hadis di zaman kami. Ini kata-kata yang berat ya. Dikatakan ba'du muntahilil hadits min ahli asrina. Sebagian orang yang hidup di zaman kami ini sekarang ya, yang menisbatkan diri kepada hadis. Ada yang mereka mengambil kesimpulan untuk mensahihkan hadis atau melemahkannya dengan perkataan biqaulin law darabna an hikayatihi wa dhikri fasadihi safhan lakana ra'yan matinan wa madhhaban sahihan. Yang seandainya beliau mengatakan ini di sini, law seandainya, yang seandainya kalau kita cuekin ya, kalau seandainya kita cuekin, tidak perlu kita gubris pendapat dia ya, dan kita tidak perlu menoleh pada kesalahan-kesalahannya, maka ini merupakan pendapat yang kuat dan madhab yang sahih, yang benar. Artinya beliau mengatakan ini pendapat yang tidak manfaat karena salah. Ngapain kita harus capek-capek untuk membahas itu gitu. Ini dikatakan lebih baik kita cuekin aja. Idzil i'radu 'anil qawlil muttarahi ahra li imatatihi wa ikhmali dzikri qailihi. Karena berpaling atau tidak menggubris sebuah perkataan yang pantas dicampakkan. Kalau kita pakai bahasa sekarang, kalau ada kata-kata sampah itu enggak usah dianggap gitu. Nah, ini qaulul muttarah itu artinya kata-kata yang dibuang aja begitu. Kita mencuekin kata-kata yang perlu memang tidak diperhatikan itu ahra li imamatihi. Ini lebih pas untuk dilenyapkan, disirnakan ya, dan memudahkan orang yang lain untuk melupakan siapa yang punya pendapat ini ya. Wa ajdaru an la yakuna dhalika tanbihan lil juhali alaihi. Jadi ini intinya beliau ingin mengatakan ini ada beberapa pendapat yang mengatakan sesuatu tentang ilmu hadis kita ingin sebenarnya cuekin, enggak usah bahas lagi. Dan ini memang sebenarnya jawaban yang kadang-kadang dibutuhkan. Ini tidak perlu berupa jawaban, tetapi
sikap diam. Dulu pernah kita sampaikan perkataan Sulaiman bin Mihran al-A'mash yang mengatakan as-sukutu jawab. Ya, diam adalah jawaban. Terkadang ada sebuah statement, kalau seandainya dibahas, dijawab, dia akan semakin menjadi. Bagaimana caranya? Biarkan. Dan ini akan membuat orang lain terkesampingkan, tersibukkan, dan tidak lagi menggubris, karena toh orang ini tidak tahu. Nah, ini juga penting di dalam dunia dakwah pada saat sebagian orang menantang debat, sebagian orang sengaja membuat kata-kata yang rusak, tetapi dia mancing. Seandainya ada seorang alim yang banyak pengikutnya dan tokoh, lalu dia membantah atau menyibukkan diri untuk mengurusi satu orang yang memang sengaja ini, maka dia kayak istilah kita itu numpang viral gitu, sengaja dia ingin memanfaatkan momen agar komunitas maupun warga dan masyarakat perhatian sama dia setelah dia sebenarnya tidak dikenal orang. Maka kata Imam Muslim rahimahullah, anak pengin banyak pendapat yang semacam ini enggak perlu digubris. Wa ajdaru alla yakuna dzalika tanbihan lil juhali alaihi, enggak perlu juga diperingatkan orang-orang juhal itu. Ghaira anna lamma takhawwafna min syururil awaqib wa ightiraril jahalati bi muhdatsatil umur, hanya saja ketika kami khawatir tentang hasil yang negatif nanti atau kesudahan yang tidak diharapkan, kemudian termasuk orang-orang awam, orang-orang bodoh akan banyak terkecoh dengan pembahasan baru ini. Wa isra'ihim ila i'tiqadi khata'il mukhti'in, dan seperti kebiasaan orang awam yang gampang cepat sekali untuk menangkap keyakinan orang-orang yang atau meyakini orang-orang yang salah tadi. Wal aqwalis saqitati 'indal ulama, dan perkataan-perkataan yang tidak ada harganya menurut para ulama, terutama ketika sebuah pendapat ternyata jarang ditemukan di tengah masyarakat. Subhanallah, perasaan orang dan hati ini seringkali diombang-ambingkan dengan sebuah pendapat baru. Betul, terkadang ada orang yang bingung karena ada sesuatu yang baru dan pembahasan yang tidak pernah didengar sama sekali. Tetapi juga tidak jarang ada orang mengatakan kayaknya sudah saatnya ada pencerahan, ada perbedaan, ada pembaharuan. Dan seringkali itu terjadi terutama untuk anak muda. Ketika ada sebuah maklumat baru yang berbeda, ini ternyata pencerahan. Masalahnya, perbedaan bukan aib. Ketika sebuah gaya lama perlu diperbaharui atau diperbaiki dan semakin ditingkatkan. Tapi masalahnya, apakah dan bagaimanakah perbedaan itu, atau hal yang baru tadi bagaimana? Kalau seandainya yang lama ternyata yang benar kemudian diperubah, dirusak dengan yang baru, ini namanya bukan pencerahan tapi penyesatan, begitu. Tapi yang jadi poin di sini adalah sebagian orang ketika ada sesuatu yang baru, mereka gampang sekali untuk ngikut. Ini yang membuat Imam Muslim rahimahullah kepikiran. Dalam ilmu hadis ternyata ada orang mendatangkan pemikiran baru yang jarang didengar oleh kaum muslimin. Maka ana khawatir mereka nanti akan terpengaruh dengan hal yang semacam ini. Beliau kemudian mengatakan, ra'ainal kashfa an fasadi qawlihi wa raddi maqalatihi biqadri ma yaliqu biha min ar-raddi ajda 'ala al-anam wa ahmada lil 'aqibati bil 'aqibati insyaallah. Dan kami akhirnya mengambil kesimpulan dan sikap untuk menyingkap kesalahan pendapat tadi dan membantahnya sesuai atau sekadar atau seukuran dengan kira-kira bantahan itu membutuhkan seberapa, yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat dan kaum muslimin, dan akibatnya akan lebih terpuji insyaallah taala. Nah, lalu beliau mulai di dalam pembahasan ini. Wa za'ama al-qa'ilu alladhi iftatahna al-kalama 'ala al-hikayati 'an qawlihi wal ikhbara 'an su'i rawiyatihi. Beliau mengatakan orang yang kita ceritakan itu yang memiliki pendapat yang aneh itu. Nah, itu seperti itu. Kata-kata Imam Muslim seperti itu. Beliau sedang menyebutkan tentang orang yang berbeda pandangan dalam hal itu. Nah, sampai dikatakan ini orang yang tadi kita sindir-sindir itu. Nah, dia menyangka tadi
yang kita sudah sebutkan di awal. Kemudian kita juga katakan tentang orang ini yang ilmunya tidak bagus dan seterusnya. Ya. Apa perkataan yang berselisih dengan Imam Muslim? Dikatakan anna kulla isnadin li haditsin fihi fulanun an fulan wa qad ahata al-ilmu bi annahuma qad kana fi 'asrin wahidin wa jaizun an yakuna al-hadithu alladhi rawa ar-rawi 'amman rawa anhu qad sami'ahu minhu wa shafahahu bihi ghayra annahu la na'lamu lahu minhu sama'an wa lam najid fi shay'in min ar-riwayat أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأتي رواية تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. نعم. Ini disebut oleh Imam Muslim rahimahullah. Ada orang tadi yang kami sindir-sindir tadi punya pendapat yang aneh. Nah, ini pendapat anehnya. Dia mengatakan setiap sanad yang diriwayatkan dengan menggunakan an fulan, padahal semua orang sudah tahu dua orang ini guru dan murid hidup satu zaman, dan bisa jadi dua orang tadi antara murid dan guru ini tidak diketahui apakah sang murid pernah ketemu atau tidak. Lalu orang tadi yang kita maksudkan menyangka bahwa murid ini kalau meriwayatkan dari gurunya meskipun mereka sezaman dan menggunakan kata-kata an, maka dua orang ini harus ketemu, harus pernah meriwayatkan. Kalau ternyata dua orang yang satu zaman tadi ternyata bisa jadi tidak ketemu, ya, ternyata tidak pernah ketemu, tidak pernah mendengar hadis dari gurunya, tidak pernah berbincang langsung dengan gurunya, kita nggak ngerti itu. Dan memang tidak ada bukti informasi yang menyebutkan dua orang ini murid dan guru pernah bertemu, tidak ada. Orang tadi yang kami maksudkan, kata Imam Muslim, menyangka bahwa hujjah ini tidak bisa dibangun di atas model riwayat seperti ini, ya. Riwayat yang modelnya seperti ini, murid ketemu guru dengan kata-kata an, tapi hanya bermodal satu zaman, tapi tidak pernah bertemu. Kata orang tadi, kata Imam Muslim, nggak bisa dijadikan pedoman sampai ada sebuah bukti bahwa murid ini pernah ketemu dengan gurunya sekali, apalagi lebih, atau pernah bertemu berbincang dengan mulut antara dua orang ini, atau ada sebuah berita yang menunjukkan oh iya dua orang ini pernah berkumpul, bertemu, belajar dan seterusnya. Kalau ternyata fa illam yakun indahu ilmu dzalik, kalau ternyata sang ahli hadis tidak mendapatkan berita atau informasi atau apapun yang menunjukkan bahwa murid ini pernah ketemu dengan gurunya, walam ta'ti riwayatun tukhbiru anna hadzal rawi an sahibi qad laqiyahu marrah wa sami'a minhu syai'an, tidak ada informasi sedikit pun yang menunjukkan pertemuan keduanya, tidak pernah mendengar hadis dari gurunya, lam yakun fi naqlihi al-khabara amman rawa anhu dzalika hujjah, berarti riwayat itu tidak menjadi hujjah. Ini Imam Muslim sedang menceritakan pendapat lawannya, ya. Ada orang yang tadi mengatakan kalau ada dua orang bertemu tapi tidak pernah, maksudnya satu zaman tapi tidak pernah bertemu, tidak pernah belajar, tidak pernah berbincang ngobrol, maka nggak bisa menjadi hujjah hadis ini dari ini, kata beliau. Wa kana al-khabaru anhu aw indahu mauqufan. Jadi hadis yang diriwayatkan dari orang tadi ini perlu tidak langsung diterima, tapi diwaspadai dulu, ya.
entar sebentar dipending dulu begitu. Sampai hatta yarida alaihi sama'uhu minhu li syai'in minal hadits, sampai terbukti bahwa sang murid ini pernah bertemu dan mendengar dari gurunya langsung. Qalla au kathura fi riwayatin mithli ma warad, mau banyak yang diriwayatkan hadisnya atau sedikit, yang penting sang murid sudah ketemu dengan guru dan belajar begitu. Kalau sekedar satu zaman maka tidak boleh. Ini Imam Muslim kasih muqaddimah. Ada orang punya pandangan seperti ini. Nah, lalu beliau mengatakan pada paragraf setelahnya, wa hadzal qaul yarhamukallah fi at-ta'n fil asanidi qaulun mukhtara. Pendapat ini, semoga Allah merahmati kamu, ya, dalam mencacat sebuah riwayat atau sanad dengan cara seperti ini. Kalau ada dua orang perawi yang bertemu atau satu zaman tapi tidak bertemu, ini dianggap tidak hujjah, ini tidak bisa dijadikan alasan. Ini adalah qaulun mukhtara'. Ini adalah pendapat yang diada-adakan, mustahdath, yang baru, ghairu masbuqin sahibuhu ilaih. Ini tidak pernah didahului oleh ulama salaf sebelumnya. Wala musa'ida lahu min ahli ilmi alaih, dan dia tidak ada yang menopang, mendukung dari pendapat ulama sebelumnya. Wa dzalika anna al-qawl asy-syasi' al-muttafaq alaihi baina ahli al-ilmi bil akhbar war riwayat qadiman wa haditsan, karena memang pendapat yang masyhur, yang dikenal di kalangan ahlul hadis dan periwayat-periwayat yang mereka sudah semuanya kenal dan seperti sepakati, ini kata Imam Muslim, anna kulla rajulin thiqah rawa an mithlihi haditsan wa jaizun mumkinun lahu liqa'uhu was-sama'u minhu likaunihima jami'an kana fi 'asrin wahid wa illam ya'ti fi khabarin qattu annahum ijtama'a wa la tashafaha bi kalamin far-riwayatu thabitatun wal hujjatu biha lazimah. Karena pendapat yang diikuti kebanyakan orang-orang ahli hadis, kata Imam Muslim, setiap satu orang yang terpercaya kok dia meriwayatkan dari orang yang terpercaya juga satu hadis aja, memang ada kemungkinan orang ini pernah bertemu dengan dia, ada kemungkinan juga tidak bertemu gitu. Ada kemungkinan bertemu, ada kemungkinan mendengar, karena dua orang ini hidup di satu zaman, meskipun tidak ada informasi apapun bahwa orang ini bertemu, tapi kemungkinan bertemu, kata Imam Muslim. Maka berita atau hadis yang diriwayatkan sang murid ini yang thiqah dan terpercaya, ketika meriwayatkan dari guru yang terpercaya dan tidak ada bukti konkret dia bertemu, hanya satu zaman, sudah beritanya hujjah. Dikatakan farriwayatu tsabitatun wal hujjatu biha lazimah. Maka riwayat orang ini adalah sebuah hujjah dan bisa diterima dan bisa disahihkan. Illa ay yakuna hunaka dalalatun bayyinah anna hadzal rawi lam yalqa man rawa anhu, kecuali kalau memang ada penegasan yang berbeda bahwa perawi ini tidak pernah bertemu dengan periwayat itu. Nah, ini urusan lain lagi. Nah, tetapi hukum asalnya, kalau ada orang yang tinggal satu zaman, insya Allah ketemu. Kemungkinan itu besar untuk bertemu. Ya. Kalau dia ternyata mengatakan, saya tidak ketemu dengan bapakku, saya tidak meriwayatkan dari bapakku, itu urusan lain. Ini berarti sudah ada penegasan yang lebih dari sekedar kaidah umum yang tadi disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nah, beliau kemudian mengatakan aulam yasma' minhu syai'an, atau dua orang tadi bertemu satu zaman, kemudian sang murid mengatakan, saya tidak pernah ketemu saya tidak pernah mendengar hadis sama sekali dari guruku itu. Fa amma wal amru mubham 'ala al-imkan alladhi fassarna, adapun tidak dijelaskan apapun, ya, tidak dijelaskan bahwa sang perawi atau sang murid bilang saya enggak pernah mendengar apapun dari guruku. Dia tidak ngomong begitu. Jadi semua memang hanya seperti ini aja. Ada seorang perawi yang thiqah, kemudian dia meriwayatkan dari guru yang thiqah dalam satu zaman, kemudian dia tidak komentar apapun. Farriwayatu 'ala as-sama'i abadan hatta takuna ad-dalalatu allati bayyana. Maka riwayat yang disampaikan orang tadi dari gurunya ini dihukumi seperti orang yang mendengar. Ya, orang yang mendengar alias riwayatnya tersambung, kecuali kalau ada
keterangan khusus yang menunjukkan seperti yang kita bahas tadi, kata Imam Muslim. Yang kita bahas tadi apa? Kalau ada seorang perawi mengatakan, afwan, saya betul-betul tidak pernah ketemu sama guruku, meskipun kita satu zaman, tapi khusus untuk guruku ini saya tidak pernah ketemu, saya tidak pernah meriwayatkan dari beliau. Jadi intinya ini sebagai bagian awal ya, Imam Muslim rahimahullah sedang ingin kasih mukaddimah. Ada orang yang berseberangan. Dia menyangka bahwa kalau ada dua orang perawi yang dalam satu zaman hidup bersama, kalau mau dikatakan riwayatnya diterima, harus pernah ketemu, harus pernah mendengar, meskipun cuma sekali, meskipun cuma dengar satu hadis aja. Nanti hadis-hadis lain yang akan diriwayatkan dari orang itu akan dihukumi sama dengan hadis itu. Iya, dia pernah mendengar semuanya. Nah, ini seperti kita sebutkan tadi, bantah Imam Muslim rahimahullah kepada pendapat yang berseberangan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang tema diterimanya atau tidak sebuah riwayat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi antum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021 823 6543 ataupun dapat dikirimkan pertanyaan antum melalui chat WA di 021 823 6543. Kita angkat pertanyaan pertama menelpon. Kami persilakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Hamba Allah di Aceh, Ustaz. Silakan, Pak. Saya mau bertanya, Ustaz, apakah hadis yang man faraha bidukuli Ramadana haramallahu jasalu ala nira, apakah itu hadis atau bukan, Ustaz? Dan satu lagi, Ustaz, tidur di dalam puasa itu apakah ibadah hadiskah itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya ya, Ustaz. Barakallah. Baik, wafik barakallah. Silakan, Ustaz. Hadis yang pertama bagaimana? Gak kedengeran. Hadis yang pertama Anda tidak terlalu mendengar. Hadis yang kedua itu hadis yang dinyatakan oleh para ulama tidak ada asalnya. Hadis yang tidak sahih. Yang naumatus shaimi ibadah tidak sahih. Ini disebutkan juga oleh Syekh Albani, kemudian dinukil juga oleh muridnya Syekh Masyhur atau Syekh Sa'id Al-Hilali. Dalam kitab Sifatul Shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan hadis itu. Naumatus shaimi ibadah termasuk hadis yang tidak ada asal usulnya, tetapi hadis yang tadi yang pertama Anda tidak terlalu dengar. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan mohon maaf kepada Bapak yang bertanya tadi di Aceh karena memang kurang dapat kami simak pertanyaan yang pertama. Nanti bisa ditanyakan kembali kepada Ustaz. Baik, kita angkat berikutnya pertanyaan kedua di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum untuk Anda yang bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Baik, kita angkat pertanyaan mulai chat Ustaz yang sudah masuk Ustaz dari pendengar kita di 0218236543. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah sahabat memilah-milah ini ayat Al-Quran, ini hadis kursi, ini hadis pada umumnya. Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan yang kedua adalah apakah ayat Al-Quran juga mempunyai perawi, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ayat Al-Quran memiliki perawi. Ya, baik. Yang pertama, para ulama mengatakan atau ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa ayat itu disebutkan oleh Nabi SAW dengan tertib. Ayat itu diletakkan di sini, ini diletakkan di sini, ini diletakkan di sini. Sehingga ketika ayat Al-Quran, maka para sahabat mengambilnya dengan talaqi. Mereka
menjadikan itu sebagai bacaan dalam salat, dan Nabi SAW tidak pernah membaca hadis qudsi dalam salat. Ya. Sehingga kalau seandainya hadis itu bukan hadis qudsi, itu firman Allah tapi bukan dari Al-Quran, maka tidak bakal dijadikan sebagai bacaan di dalam salat, meskipun ini bukan sebuah kepastian bahwa para sahabat membedakannya dengan cara itu, akan tapi ini yang disebut oleh para ulama ketika mereka membedakan antara hadis qudsi dengan firman Allah. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa memang peletakan tertib atau urut-urutan ayat itu Nabi SAW sendiri yang atur. Nabi SAW yang atur. Ana belum pernah membaca sendiri riwayatnya, tetapi Ana pernah mendengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW yang menentukan sendiri, ini taruh di sini, ayat ini setelahnya, dan seterusnya. Sehingga urut-urutan itu sudah Nabi SAW sendiri yang menentukan dengan standar wahyu. Seperti itu. Adapun hadis qudsi tidak begitu. Kemudian apakah ayat ada periwayatnya? Iya, ada periwayatnya jelas. Allah Azza wa Jalla menyampaikan melalui Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW kepada para sahabat, sampai ada sebuah riwayat yang mengatakan barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti baru diturunkan, masih fresh, hendaklah dia membaca seperti qiraatu Ibni Ummi Abd, hendaklah dia membaca dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga ini menunjukkan bahwa Al-Quran juga diturunkan dan diriwayatkan, sehingga ketika ada perbedaan riwayat di dalam bacaan Al-Quran, ada riwayat yang berbeda-beda Al-Quran, sehingga qiraatul ashr al-mutawatirah, bacaan Al-Quran dengan 10 periwayat yang mutawatir, ini berbeda-beda, dan kita kenal dengan qiraatul ashr itu 10 bacaan, dan masing-masing dari 10 imam memiliki 2 murid atau periwayat, atau 2 periwayat. Nah, sehingga bacaannya bisa berbeda-beda. Ada periwayatnya, dan memang para ulama membedakan antara hadis dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran diriwayatkan dengan mutawatir, banyak sekali yang meriwayatkan, dan mereka menyampaikannya pun dengan cara talaqi. Ya, talaqi artinya dari mulut ke mulut, ditalqinkan dan dipelajari, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan, dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan pada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan kepada Anda yang bertanya. Baik, terputus. Kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah para ulama apakah dalam hadis qudsi juga ada tingkatan derajatnya, Ustaz? Apakah ada hadis yang sahih dan juga lemah, serta juga hadis yang palsu, Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan, Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, jawabannya ada. Jadi hadis qudsi yang berbeda dengan Al-Quran seperti itu. Al-Quran mutawatir, semua tidak ada yang lemah. Sementara hadis qudsi ada yang lemah, ada yang sahih, ada yang hasan. Ya, ada yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sering kita dengar itu, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Yang berani-beraninya melawan waliku, maka dia telah mengumumkan perang untuk melawanku. Ini sahih. Ya, ini sahih. Bahkan Ibnu Rajab mengatakan bahwa ini adalah hadis yang paling sahih membahas tentang masalah wali. Seperti itu. Wallahu alam itu dalam Sahih Bukhari atau tidak, tapi ini masuk dalam hadis yang disebutkan dalam Ar-Arba'in Nawawiyah. Tapi hadis itu sahih. Ya, dan ada hadis yang tidak sahih karena ditinjau dari jalur periwayatannya. Seperti hadis yang lain. Hadis yang lain ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Sementara hadis qudsi juga sama, dari jalur periwayatannya ada yang tidak sahih. Baik, kadang orang membedakan, ini hadis qudsi bukannya firman Allah, kenapa kok bisa sahih atau tidak sahih begitu. Nah, jadi yang mengatakan
yang dinyatakan sahih atau tidak itu karena jalur periwayatannya, dan bisa jadi ketika sebuah riwayat ternyata terbukti tidak sahih, berarti sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman itu. Ini juga sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis itu lemah, maka prediksi yang kuat adalah Nabi SAW tidak mensabdakan itu. Oleh karenanya hujjah yang dimiliki ahlul hadis, kenapa mereka kebanyakan tidak mau menerima riwayat yang lemah kecuali dengan syarat yang banyak, karena seorang ketika mengatakan ini hadis lemah, mereka sedang ingin menancapkan sebuah perkataan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sebenarnya tidak mengatakan itu, lalu dikatakan ini dikatakan oleh Nabi SAW, ini kan namanya taqawul, ini namanya kan mengada-ada, seperti itu. Oleh karenanya ahlul hadis hati-hati sekali dalam meriwayatkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di line telepon di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali kepada ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, pada Anda semuanya ikhwan yang ingin bertanya di line telepon di 0218236543 untuk layanan telepon ataupun bertanya secara langsung. Anda bisa tanyakan di kesempatan malam hari ini tentang pembahasan Muqaddimah Sahih Muslim, yaitu pembahasan tentang masalah diterima atau tidaknya sebuah riwayat. Ya, kita angkat, silakan. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan yang menyimpang dari pembahasan di malam hari ini Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah dalam membantah seseorang itu harus disamakan dengan kedudukannya Ustaz? Apabila dia adalah afwan Ustaz, dengan gelarnya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, kalau seandainya seorang akan mencari cara yang paling bijaksana dalam menyampaikan pendapat atau meluruskan kesalahan, otomatis perlu diperhatikan juga siapa yang sedang diajak bicara. Ya, bukan hanya masalah membantah saja, tapi perlu diperhatikan dengan siapa dia berbicara. Ketika yang diajak bicara adalah orang tua, tentu tidak sama dengan orang yang lain. Kemudian ketika orang itu melakukan kesalahan yang fatal dengan orang yang tidak, atau orang itu sedang mengadakan sebuah kesalahan yang terang-terangan sementara yang satu tidak bisa disamakan, seperti itu. Kemudian termasuk ketika seorang alim berjasa untuk kaum muslimin sementara yang satu biasa saja, bahkan sering bikin onar aja tapi tidak pernah memberikan jasa sama sekali. Tetapi para ulama juga menjelaskan terkadang sebuah kesalahan kalau memang sudah terlanjur menyebar, maka menyebutkan atau meluruskannya pun perlu dengan terang-terangan. Adapun pertanyaan atau penyebutan terakhir menyesuaikan gelar ini tidak pernah menjadi pertimbangan sebenarnya. Ya, anggap saja gelar itu hanya cocok untuk tempat-tempat yang para penghormat gelar. Meskipun kita katakan bahwa menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain itu di setiap tempat dan setiap saat memang perlu diupayakan. Akan tapi karena hanya karena gelar seorang akhirnya bersikap beda, ini barangkali bukan menjadi pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan, ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini tentang pembahasan Muqaddimah Sahih Muslim, kami minta Pak Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik ikhwas sekalian, mudah-mudahan kita bisa paham dengan apa yang kita pelajari, dan lebih penting bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita
lakukan, mudah-mudahan menjadi sebuah ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas waktu yang telah antum berikan di malam hari ini di sela-sela waktu istirahat antum Ustaz, dan juga materi yang telah antum sampaikan dan juga jawaban yang telah antum paparkan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum di sana, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keimanan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Kami ucapkan juga untuk rekan-rekan kami yang berada di Cilengsi dan juga di Surabaya, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas kerjasamanya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan mohon maaf jika dalam penyajian acara masih terdapat kekurangan yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda, mohon untuk dimaafkan. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah Islam dan sunnah, dan juga kita dihidupkan di atas hidayah tersebut hingga menjelang kematiannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.